Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 1 November tahun 2021 adalah Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada awalnya hari raya ini hanya dirayakan di lingkungan gereja timur untuk menghormati para saksi iman yang telah mati bagi Kristus dalam usahanya mewartakan iman Kristen. Namun, lambat laun perayaan ini pun populer di lingkungan gereja barat, khususnya di Roma, untuk menghormati para kudus. Secara istimewa, hari ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja yang oleh jemaat perdana disebut Persekutuan Para Kudus. Mereka adalah orang-orang yang telah memelihara imannya dengan baik sampai akhir hidupnya di dunia ini, sehingga memperoleh ganjaran yang besar di surga. Di antara mereka yang berbahagia itu, teristimewa tampil para santo santa, beato beata, sebagai perintis jalan dan penuntun bagi kita semua yang masih berjuang di dunia ini. Bersama mereka, kita menantikan kebahagiaan kekal bersama Kristus di surga. Kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata manusiawi seperti yang diungkapkan oleh Santo Paulus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bersama dengan para kudus, kita berdoa dan berjuang untuk menikmati kebahagiaan kekal yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang berharap dan percaya padanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 2 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 14. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu.
mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 3, ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah,
karena upahmu besar di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi kudus dalam dunia modern. Sebagai orang Katolik, masing-masing kita punya nama orang kudus yang dijadikan sebagai pelindung, tetapi juga sebagai inspirasi dalam hidup dengan meneladan sikap dan keutamaan pokok dari orang kudus itu. Sayang sekali, banyak keluarga Katolik modern dewasa ini yang kurang memperhatikan hal itu, sehingga anak-anak mereka tidak diberi nama salah satu orang kudus, entah Beato Beata atau Santo Santa yang ada dalam daftar para kudus. Saudaraku terkasih, hari ini kita semua merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mereka adalah himpunan orang-orang yang percaya dan beriman akan Allah dalam dan melalui Yesus Kristus, Putra Allah, Tuhan dan Penyelamat. Mereka adalah umat Allah yang telah berbahagia karena menikmati kehidupan kekal bersama Allah di dalam surga. Kebahagiaan kekal itu mereka peroleh sebagai pahala dan mahkota atas iman yang mereka hidupi selama mereka masih hidup di dunia ini. Mereka menikmati kepenuhan sabda bahagia yang dijanjikan Yesus kepada mereka yang miskin di hadapan Tuhan, yang berduka cita, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hati, yang membawa damai, yang rela teraniaya karena kebenaran, dan yang menanggung segala penghinaan, celaan, kebencian dan fitnah karena imannya akan Allah dan akan Yesus Kristus. Mereka yang jumlahnya tak terhitung itu adalah orang-orang yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba, dan yang kini dapat melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate mendorong kita untuk mengejar dan mengusahakan kekudusan. Untuk tidak takut menjadi orang kudus zaman ini dengan jalan yang sederhana. Bentuk dan cara untuk mencapai kekudusan berbeda-beda untuk setiap pribadi. Dan kita tidak perlu meniru kekudusan orang lain, kita harus punya cara sendiri menuju kekudusan. Karena itu, atas cara kita sendiri, kita temukan jalan menuju kekudusan itu. Semoga demikian. Amin.